Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dalam hidup. Tak terkecuali para nabi yang justru mendapatkan permasalahan yang bertubi-tubi. Namun, di samping ujian yang Allah berikan, terdapat juga mukjizat yang Allah titipkan pada mereka. Salah satu kisah adalah tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat menafsirkan mimpi. Mukjizat itu pula yang akhirnya bisa mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara setelah difitnah oleh suami dari para istri yang tergoda atas ketampanannya. Lantas, bagaimanakah kisah dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, pada suatu hari, berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasehat, dan para arif bijaksana yang sengaja diundang untuk memberi tabir mimpi yang telah memusingkan dan menakutkan hatinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus. Di samping itu, ia melihat pula dalam mimpinya 7 butir gandum hijau di samping 7 butir yang lain kering. Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Quran Surat Yusuf ayat 43. Tidak seorang dari pembesar-pembesar yang didatangkan itu yang dapat memberi tafsiran tabir bagi mimpi raja, bahkan sebagian daripada mereka menganggapnya sebagai mimpi kosong yang tiada berarti dan menganjurkan kepada raja melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikirannya. Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu." Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Quran Surat Yusuf ayat 44-45. Pelayan raja, yang tidak lain adalah pemuda teman Nabi Yusuf dalam penjara, teringat pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara. Dan bahwa tabir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat, telah terjadi sebagaimana telah ditakdirkan. Ia lalu memberanikan diri menghampiri raja dan berkata, "Wahai tuanku, hamba mempunyai seorang teman di dalam penjara yang pandai menakbirkan mimpi. Ia adalah seorang yang cerdas, ramah, dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dipenjara hanya atas fitnah dan tuduhan palsu belaka. Ia telah memberi tabir bagi mimpiku dan ternyata tabirnya tepat dan benar sesuai dengan apa yang hamba alami. Jika Tuan berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk menanyakan dia tentang tabir mimpi paduka Tuan." Dengan izin raja, pergilah pelayan mengunjungi Nabi Yusuf dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpi raja yang tidak seorang pun dari pembesar dan para penasihatnya dapat memberi tabir yang memuaskan dan melegakan hati majikannya. "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran Surat Yusuf ayat 46-49. Raja setelah mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, merasakan bahwa tabir yang didengarkan itu sangat masuk akal dan dapat dipercayai bahwa apa yang telah diramalkan oleh Yusuf alaihissalam akan menjadi kenyataan.
Ia memperoleh kesan bahwa Yusuf alaihissalam yang telah memberi tabir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana, dan akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukan di istana menjadi penasihat dan pembantu kerajaan. Maka disuruhnyalah kembali si pelayan ke penjara untuk membawa Yusuf menghadap kepadanya di istana. Nabi Yusuf yang sudah cukup derita hidup sebagai orang tahanan yang tidak berdosa dan ingin segera keluar dari kurungan yang mencekam hatinya itu, namun ia enggan keluar dari penjara sebelum peristiwanya dengan Zulaiha dijernihkan lebih dahulu dan sebelum tuduhan serta fitnahan yang ditimpakan ke atas dirinya diterangkan kepalsuannya. Nabi Yusuf ingin keluar dari penjara sebagai orang yang suci bersih dan bahwa dosa yang diletakkan kepada dirinya adalah fitnahan dan tipu daya yang bertujuan menutupi dosa istri Al-Aziz. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan terkesan oleh tabir yang diberikan bagi mimpinya secara terperinci dan menyeluruh makin merasa hormat kepadanya. Mendengar tuntutannya agar diselesaikan lebih dahulu soal tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan atas dirinya sebelum ia dikeluarkan dari penjara. Hal mana menurut pikiran raja menandakan kejujurannya, kesucian hatinya dan kebesaran jiwanya bahwa ia tidak akan dibebaskan atas dasar pengampunan, tetapi ingin dibebaskan karena ia bersih dan tidak bersalah serta tidak berdosa. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh Raja Mesir dan segera dikeluarkan perintah mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaiha dan teriris ujung jari tangan masing-masing ketika melihat wajahnya. Di hadapan raja mereka menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan alami dalam jamuan makan itu serta percakapan dan soal jawab yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menyatakan pesan mereka tentang diri Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia seorang yang jujur, soleh, bersih, dan bukan dialah yang salah dalam peristiwanya dengan Zulaiha. Zulaiha pun dalam pertemuan itu mengakui bahwa memang dialah yang berdosa dalam peristiwanya dengan Yusuf alaihissalam, dan dialah yang menganjurkan kepada suaminya agar memenjarakan Yusuf untuk memberikan gambaran palsu kepada masyarakat bahwa dialah yang salah, dan bahwa dialah yang memperkosa kehormatannya. Hasil pertemuan raja dengan para wanita itu diumumkan agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dengan demikian terungkaplah tabir yang meliputi peristiwa Yusuf dan Zulaiha. Maka atas perintah raja dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara secara hormat, bersih dari segala tuduhan. Beliau alaihissalam pergi langsung ke istana raja untuk memenuhi undangannya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakan untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang yang dipenjarakan. Akan tetapi bagi Nabi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.